Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menceritakan kesusahan dari tanah yang tandus, tanah yang seluruh anak-anak usia SD pasti punya akun. Dan dibuking saya dengan pakai sapu di depan toko karena tidak menurut beli cincin, akhirnya saya mengalah beli cincin. Ya, saya banyak bawa kayu bakar, ibu saya bisa masak, dan saya bawa belut dan saya bawa belalang untuk dimakan. Sekolahnya kenapa? Biasa diajakin makan di warung di depan kantor Pak. Kita jam 4 udah biasa. Kemudian saya jadi anggota DPR itu dasarnya orang Indonesia ini boga watak hayam itu. Ke luar negeri diperiksa paspor. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, anak-anak sekarang hebat-hebat otaknya, tapi jiwanya lemah. Tidak mau kerja keras, mudah ditekan, gampang putus asa. Saya ngalamin itu anak saya sendiri kok. Anak saya sendiri kok. Kang Deddy Mulyadi, atur nuhun pisan atas kedatangannya Kang Deddy. Yuk, atur nuhun. Kang, siap. Pisan. Siap. Bapak, mangga. Pak, Yuk, makasih banyak ya, sukses ya. Kontak-kontak nanti kita ya. Ini adalah satu kumpulan anak muda di Kota Bandung dan juga Jawa Barat pada umumnya dan ingin memberikan satu kontribusi pemikiran kepada calon pemimpin kita. Kebetulan yang kita undang calon pemimpin kita adalah Kang Deddy Mulyadi dari pasangan calon Pilgub nomor 4. Dan saya pikir Kang Deddy punya banyak inspirasi dan pola-pola kepemimpinan yang luar biasa yang itu bisa ditularkan pada anak muda. Jadi oleh karena itu kami dengan teman-teman tim di partai Perindo dengan partai-partai koalisi lainnya, terus teman-teman relawan, teman-teman komunitas Menata Indonesia, Bangun Bandung, komunitas yang juga tergabung dalam politik Ribon, kita berkolaborasi, bersinergi untuk menyuarakan keresahan-keresahan anak muda kepada pemimpinnya seperti itu. Dan ini kita lakukan secara terus-menerus dan ini tidak berhenti sampai sini, tapi akan terus menjadi bagian dari proses pendidikan politik buat kita. Tadi dari paparan Kang Deddy, ya, poin penting apa yang bisa diambil dari paparan tadi untuk pemuda di Kota Bandung dan Jawa Barat? Ya, yang pertama adalah tentunya inspirasi. Ini luar biasa inspirasinya bagi kita semua. Yang lainnya adalah terkait dengan bagaimana seorang anak muda itu betul-betul harus menjadi pejuang tangguh. Dia dilahirkan bukan karena faktor kemanjaan, dilahirkan bukan karena faktor-faktor yang memang diberi, tapi betul-betul dia melakukan dengan upayanya sendiri tanpa ada fasilitasi apapun. Fasilitasi hanya sebagai stimulan saja. Nah, ini yang memang luar biasa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda. Dan ini menjadi contoh supaya anak-anak muda juga tidak hanya brainnya saja, dia punya pemikiran yang luar biasa, gagasan brilian, cerdas, pintar, tapi dia punya mental yang kuat, dia tidak manja. Nah, ini yang memang diinspirasikan oleh seorang Kang Deddy, tokoh kita yang insya Allah beliau akan menjadi gubernur Jawa Barat berikutnya. Kalau target, saya meyakini dari beberapa survei yang ada, dan tentunya juga ketika kami dari Partai Perindo turun ke kader-kader kita di lapangan, insya Allah Kang Deddy punya kapasitas untuk menjadi gubernur Jawa Barat yang luar biasa. Dari survei yang sudah melampaui dari ekspektasi yang juga kita targetkan seperti itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini konsisten, masyarakat Jawa Barat betul-betul istiqomah, konsisten, betul-betul ingin melihat siapa calon pemimpinnya yang memang benar-benar bisa menginspirasi kepada masyarakat Jawa Barat. Dan yang penting adalah bagaimana bisa mengayomi semuanya dari sisi birokrasinya, betul-betul birokrasi yang luar biasa, yang tangguh, yang betul-betul bisa sesuai dengan the right man and the right job-nya. Terus dari sisi pemampatan SDA-nya juga luar biasa. Terus bagaimana keguyuban dari masyarakatnya juga harus dikelola, dan SDA-nya, sumber daya alamnya juga yang betul-betul harus dikuasai. Dan ini ada di Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan Kongres Muda Jawa Barat. Kongres Muda Jawa Barat ini diinisiasi sebenarnya memang dulunya itu mulai dari Kabupaten Cianjur, namanya itu Kongres Muda Cianjur. Nah, kita sudah ada 5 edisi kurang lebih, dan di hari ini kita melaksanakan Kongres Muda Jawa Barat dan menghadirkan calon pemimpin Jawa Barat juga. Tadi kami banyak berdiskusi mengenai pendidikan, salah satunya memang mengenai pendidikan karakter. Kang Deddy tentu sebagai salah satu calon gubernur Jawa Barat berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Jawa Barat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah akses kemudahan siswa dan mahasiswa untuk mengakses semua layanan pendidikan. Selanjutnya ada perbaikan sistem, di mana memang seperti kesejahteraan guru, kemudian
fasilitas pendukung, infrastruktur itu akan diperhatikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya beliau menceritakan mengenai pengalamannya pada saat di Purwakarta bahwa pemerintah itu harus inline dan harus memang fokus sampai ke dalam tahap perencanaan pembangunan, yaitu dalam penganggaran. Nah, Kang Deddy Mulyadi berkomitmen bahwa nanti di saat pemerintahan pemerintah Provinsi Jawa Barat, beliau akan fokus terhadap anggaran pendidikan agar memang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu muka beratap wajah, bersilaturahim. Dan saya yakin juga ini forum keren. Saya sudah sering kali mengikuti acara ini terakhir dan luar biasa. Pemikiran luar biasa. Nah, terakhir disertasi saya informannya adalah Kang Deddy. Disertasi saya menata Indonesia ke depan lebih baik, khususnya untuk gedung sate. Bagaimana kita mencoba punya pemikiran, punya wajib yang fusihim, itu menjadi hal yang sangat penting bahwa saya sendiri di partai anak muda dan segala macam untuk membangun Jawa Barat yang kita cintai. Terima kasih. Salam. Inisiator Himpunan Indonesia dan teman-teman saya yang luar biasa selalu bekerja sama dengan saya forum OSIS. Suara ataupun melakukan sesuatu ternyata otak saya bentuk adil saya, cara saya berterima kasih. Salah satu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman semua. Jadi kepada para hadirin semua, khususnya disoroti angka korupsi di Indonesia. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menceritakan kesusahan dari tanah yang tandus, tanah yang seluruh anak-anak usia SD pasti punya akun. Dan digebukin saya dengan pakai sapu di depan toko karena tidak menurut beli cincin, akhirnya saya mengalah beli cincin. Ya, saya banyak bawa kayu bakar, ibu saya bisa masak, dan saya bawa belut dan saya bawa belalang untuk dimakan. Sekolahnya